dunia, ia akan memasuki alam lain yang disebut alam barzah, atau juga disebut sebagai alam kubur, atau alam persinggahan antara kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan nanti kelak di hari kiamat. Bagi seorang muslim, setelah melewati ujian cobaan dari dua malaikat yang berwarna hitam dan biru, lalu manusia tersebut hanya akan ditemani oleh amal perbuatannya selama kehidupannya di dunia. Sedangkan bagi orang-orang musyrik, mereka akan mendapatkan balasan pedih di alam kubur atau alam barzah nanti. Dan di saat itulah mereka telah menyadari kesalahannya, dan mereka minta bertobat, dan mereka meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia. Mengenai orang-orang musyrik ini, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang mengatakan permintaan orang-orang musyrik itu adalah sesuatu yang mustahil. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Lalu Allah juga menegaskan bahwa permintaan orang-orang musyrik itu hanyalah ucapan yang keluar dari mulut mereka saja, dan tidak akan pernah dikabulkan. Kalaupun benar-benar diberi umur panjang, mereka tidak juga akan beriman dan tidak akan mau mengerjakan amal soleh. Hal itu telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 27 dan 28. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Sedangkan keadaan bagi seorang mukmin tersirat dari hadis Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang gambaran manusia di alam kubur, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, yang artinya, sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Keadaan alam barzah, arti dari kata barzah adalah tabir atau penghalang yang berdiri di antara dua tempat dan yang tidak memungkinkan keduanya bertemu. Misalnya, bagian atau wilayah lautan, tempat gelombang air tawar dan air asin bertemu. Namun Allah telah menyediakan penghalang tak terlihat di antara keduanya, yang mana satu tempat itu dengan tempat lainnya tidak dapat saling mengalahkan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 21, yang artinya Dia telah menjadikan dua lautan mengalir, kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilalui keduanya. Disebut alam barzah, namun secara teknis, barzah adalah alam yang dijaga oleh Tuhan semesta alam di antara dunia kita dan akhirat yang akan datang sedemikian rupa, sehingga keduanya dapat mempertahankan batas-batasnya masing-masing. Barzah adalah tempat antara urusan duniawi dan akhirat. Tentang lamanya alam barzah, dikatakan bahwa itu adalah sejak saat kematian hingga saat semua orang bangkit dari kubur dan mendapatkan kehidupannya kembali, di mana penghuni alam kubur atau penduduk barzah bisa melihat dunia ini dan di akhirat.
Semua hal ini ditentukan di alam barzah dan jiwa dapat memperoleh manfaat dari semua hal dalam tubuh mereka di alam barzah. Seperti tercantum dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhan mereka. Seorang mukmin di alam barzah, jika mereka dalam kondisi baik, mereka juga mendapatkan rezeki, keadaan makanan, minuman, buah-buahan, dan semua hal semacam itu. Di barzah tidak ada hubungannya dengan materi seperti di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat, keadaannya bisa berubah menjadi satu sesuai dengan keinginan dan kehendak orang-orang beriman tersebut. Misalnya, ada buah kurma, tetapi Anda ingin mencicipi buah apel, maka buah yang pertama langsung berubah menjadi buah yang kedua, atau dalam bentuk apapun yang disukai. Semua itu tergantung pada keinginan orang tersebut di alam barzah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi pernah bersabda, "Aku melihat pamanku yang mulia Hamzah setelah ia syahid, sepiring penuh buah delima surgawi ada di hadapannya. Ia sedang makan dari piring itu. Tiba-tiba aku melihat buah delima itu langsung berubah menjadi buah kurma." Singkatnya, hal-hal di alam barzah itu bersifat halus dan tidak terbuat dari materi seperti di dunia. Sesuatu hal akan berubah menjadi hal lain dan akan menjadi banyak bentuk dan rupa lainnya secara instan atas kemauan orang-orang beriman tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sebelum diutus menjadi nabi, ketika sedang menggembalakan ternak, tiba-tiba aku melihat ternak berhenti merumput dan tampak ketakutan. Aku bertanya-tanya apa alasan perubahan tersebut, karena tidak ada hal yang aneh terjadi pada saat itu. Lalu ketika Jibril datang membawa wahyu, aku bertanya kepadanya tentang alasan perubahan itu. Jibril menjawab, "Wahai Nabi Allah, ketika orang-orang yang dihukum di alam barzah berteriak dan menjerit kesakitan, suara mereka tidak terdengar oleh jin dan manusia, tetapi hewan dapat mendengarnya, dan karenanya menjadi ketakutan dan terkejut. Dikatakan bahwa roh-roh yang tinggal di alam barzah bisa datang ke dunia ini untuk mengunjungi keluarga mereka dan teman-teman mereka, dan bahwa frekuensi kunjungan mereka tergantung pada kondisi mereka, tempat tinggal, dan pada tingkat kebebasan atau penahanan mereka, bahwa jiwa yang beriman tidak melihat apapun kecuali kesejahteraan dan hal-hal yang menyenangkan tentang orang-orang yang dekat dan disayanginya. Sementara hal-hal yang akan menyebabkan ketidakbahagiaan tidak diperlihatkan kepada jiwanya di barzah. Namun roh seorang musyrik yang tidak percaya kepada keesaan Allah tidak akan melihat apapun kecuali hal-hal yang buruk dan menyakitkan tentang orang-orang yang dekat dan disayanginya. Amal yang bermanfaat bagi orang di alam barzah. Diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah mendengar beliau berkata, "Kirimkanlah hadiah kepada keluargamu yang sudah mati." Ketika ditanya hadiah apa yang dapat dikirimkan kepada orang yang mati, beliau menjawab, "Berilah sedekah atas nama mereka atau berdoa memohon ampunan bagi mereka." Nabi melanjutkan, "Setiap hari Jumat, roh orang mati mendatangi rumah-rumah dan berseru, 'Wahai penduduk rumahku, semoga Allah memberkahi kalian. Kasihinilah kami apapun yang telah kami lakukan di dunia ini. Kami sedang menghadapi konsekuensinya sekarang. Sementara hasil jerih payah kami telah dinikmati oleh orang lain. Berilah kami kebaikan dengan memberikan atas nama kami 1 dirham atau roti atau pakaian, sehingga Allah akan membalas kalian dengan pakaian surgawi." Menceritakan itu, Rasulullah menangis hingga kelelahan. Lalu beliau berkata, "Mereka adalah saudara-saudara muslim kalian yang hidup mewah dan sekarang terkulai di bawah tanah. Mereka sekarang menyesali kesalahan mereka
dan menangis atas perbuatan yang telah menjadi penyebab penderitaan mereka. Mereka berkata, "Aduhai, kalau saja kami telah menghabiskan harta kami di jalan Allah dan tidak bertindak gigir, kami tidak akan bergantung pada kalian sekarang. Kami sekarang mohon kepada kalian untuk mengirimkan sedekah kepada kami." Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah bersabda, apapun sedekah yang diberikan untuk orang yang sudah meninggal, para malaikat yang diberkahi menghiasinya di atas nampan bercahaya yang cahayanya menyebar ke 7 langit dan membawanya ke kepala kuburan sambil berkata, "Semoga kesejahteraan atasmu, wahai penghuni kubur. Hadiah ini telah dikirimkan kepadamu oleh kerabatmu." Lalu orang yang sudah meninggal itu membawa nampan itu ke dalam kuburannya, dan setelah itu seluruh kuburannya menjadi terang dan memanjang. Nabi kemudian melanjutkan, orang-orang yang berjasa kepada kerabat mereka yang sudah meninggal dengan memberikan sedekah untuk mereka, pahalanya akan sebesar gunung Uhud di sisi Allah. Dan pada hari kiamat, Allah akan memberikan orang tersebut perlindungan di bawah singgasananya ketika tidak ada perlindungan selain ini. Karena itu, sedekah ini terbukti bermanfaat bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dikatakan bahwa terkadang orang yang sudah meninggal menghadapi masalah dan kesulitan, lalu tiba-tiba Allah memberinya kedamaian dan kesejahteraan. Lalu dikatakan kepadanya, "Hal ini terjadi karena saudaramu yang satu dan yang lain telah membacakan doa untukmu." Seseorang bertanya kepadanya, "Bisakah 2 orang yang sudah meninggal dimasukkan dalam doa yang sama?" Lalu dijawab, "Ya, kamu dapat melakukannya, karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal menjadi bahagia ketika doa ini sampai kepadanya melalui kamu. Lakukanlah sholat, puasa, haji, bersedekah, dan melakukan perbuatan baik lainnya untuk mereka, orang yang sudah meninggal, karena semua itu masuk ke dalam kuburnya dan juga tertulis dalam gulungan